Amarah Desa Jin. Layar laptop menyinari ruangan yang gelap itu. Tanganku tak henti memijit satu persatu tombol kotak berwarna hitam di atas laptopku. Pandanganku terfokus lurus melihat layar yang membuatku enggan melirik ke tempat lain. Kakiku melipat bersila di atas karpet bercorak polkadot. Sesekali ku angkat gelas berisi air putih yang berada di sebelah meja kecil tempat laptop itu ku letakkan. Ku arahkan mataku ke bagian ujung bawah kanan layar laptopku. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 20.00. 7 jam sudah aku terfokus membuat paper tugas kuliahku di hari Minggu ini. Hari ini aku hanya berniat untuk menyelesaikan tugasku itu, karena besok adalah deadline pengumpulan tugas ini. Ku angkat tangan dan aku luruskan. Ku rapatkan jemari tanganku dan menariknya, mengisyaratkan otot-ototku telah lama kaku. Suara gertakan tulang-tulang sendiku riuh bersautan. Alhamdulillah selesai juga. Ucapku merebahkan badanku di atas karpet. Ku tatap langit-langit kamar yang gelap. Ruangan 4x3 meter itu terlihat seperti gua kecil. Aku melamun. Alunan dering cellphoneku merusak lamunanku. Aku spontan melirik ke arah handphone yang layarnya menyala itu. Aku ambil dan kulihat ternyata ibuku menelpon. Tak pikir panjang, aku pun menjawabnya. Assalamualaikum, ucap ibuku. Waalaikumsalam, jawabku sembari berjalan ke dispenser untuk mengisi gelas yang kosong. Dek, di mana? Tanya ibuku lirih dengan bibir yang terdengar gemetaran. Sembari mengisi gelas dengan air putih itu, aku menjawab. Di kosan mah, ayah naon ya? Wak Isa sudah meninggal, dek, kata ibuku dengan nada yang haru. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya termenung menatap kosong galon di depanku. Tanganku tak bisa berhenti menekan keran dispenser hingga air tumpah menyeruah dari dalam gelas yang kuisi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucapku lirih dibarengi air mata yang perlahan mengalir di pipi, kemudian jatuh setelah menempel dari daguku. Wak Isa, iya, nama asli uwakku, ibu dari Lita. Terakhir aku melihat beliau ketika aku sebelum berangkat ke kota B untuk berkuliah. Umurku sekarang sudah 17 tahun. Aku tidak percaya jika aku tidak ada di sisinya ketika hari-hari terakhirnya di dunia. Aku sangat menyesali itu. Tak kuat ku menahan tangis yang memaksa keluar dari kedua mataku. Aku terduduk memeluk lututku dengan handphone yang masih menyala yang tidak lagi aku hiraukan. Aku menangis hebat malam itu hingga aku tertidur. Esok hari, jadwal kuliahku sangat padat karena aku masih ada di semester awal. Aku ingin sekali pulang, tapi orang tuaku menolak. Mereka menyuruhku memberikan doa saja di sini, karena tidak mungkin aku pulang karena jarak ke kampungku yang jalanannya saja susah untuk dilewati kendaraan, terjal dan berkelok-kelok. Membuat waktu perjalanan menuju ke sana memakan waktu 10 jam lebih dengan kendaraan darat. Rasa menyesal menyesap terus di dalam hatiku. Melakukan kegiatan pun dirasa tidak membuatku melupakan rasa sesal ini. Enya, halo? Ucap suara sendu di balik telepon. Teh, maaf ya, aku gak bisa pulang ke rumah, kataku lirih. Iya gak apa-apa dek, kamu kan di kota sedang belajar, jawab Rita mencoba membuatku tidak merasa khawatir. Iya teh, ucapku. Kami pun berbincang banyak di telepon saat itu. Lita menceritakan banyak hal. Lita sekarang bekerja di sebuah supermarket kecil di kampung kami. Iya, kampung kecil tidak terlalu banyak perubahan semenjakku kecil. Iya, perubahan hidupnya sangat dirasa sekali. Dulu keluarganya sangat kaya, bahkan menjadi orang terkaya di kampungku saat itu. Banyak orang yang menyegani keluarganya dahulu. Jujur, aku pun sangat iri dengan keadaan keluarganya dahulu. Dia bisa membeli apapun yang dia mau, tapi dia sekarang harus berpeluh untuk mendapatkan uang untuknya makan. Dia masih tinggal di rumah yang dulu. Hanya saja sekarang terlihat lebih tidak terawat atau banyak di beberapa sisi yang seharusnya sudah mulai direnovasi. Dan terpaksa dia pun mengontrakkan beberapa kamar untuk para pendatang yang bekerja di pabrik baru di kampung kami. Sore itu, seorang lelaki mengintip di balik pohon mangga besar di sebelah supermarket tempat Lita bekerja. Laki-laki itu mengawasi Lita dengan sangat seksama. Jari-jarinya tak henti ia gerakkan.
Tatapannya tajam seperti akan menerkam. Terlihat Lita sedang membereskan satu persatu barang dagangan yang ada di depan toko, pertanda dia akan tutup. Tetapi laki-laki itu masih saja berdiri memandangnya di balik pohon itu. Perlahan dia berjalan maju ke arah Lita yang tetap fokus membereskan dagangannya. Angin dingin sore itu mengusap tengkuk Lita dengan lembut, membuatnya sedikit bergidik kedinginan. Sembari mengusap tengkuknya dengan tangan kiri, dia berujar, "Aduh, dingin sekali ya." Ia menatap kosong ketika bayangan seseorang tengah berdiri di belakangnya. Senja yang kekuningan sejenak membuatnya panik. Lita cemas. "Dor!" Tubuh Lita sejenak membeku. Tangannya mematung berhenti melakukan aktivitas. Badannya spontan berbalik. Lita berteriak, "Ih, si AA, kebiasaan ngagetin aku terus," ucap Lita kesal. Kamu tuh kalau kaget suka lucu kelihatannya. Iya atuh, ayo cepet pulang, ucap laki-laki itu dengan nada berat. "Iya, sebentar, satu lagi ngeberesin ini nih," ucap Lita tersipu malu. Setelah membereskan semuanya, Lita pun naik motor dibonceng oleh laki-laki itu. Anto, laki-laki dengan badan sedikit pendek dengan kulit coklat berwajah manis, itu setiap hari menjemput Lita dari bekerja. Dia adalah suaminya Lita. Mereka baru menikah beberapa bulan yang lalu. Mereka menikah karena dulu suaminya menjadi tukang ojek Lita untuk pergi dan pulang bekerja. Karena kebersamaannya setiap hari, tumbuhlah suka di antara mereka hingga mereka memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, malam hari, suara kucing mengeluh meronta dari kebun pisang seberang rumah Lita. Kehidupan malam terasa hening. Lita memandang halaman rumahnya yang ditumbuhi banyak tanaman-tanaman kecil yang ditanam oleh ibunya. Ia melamun sedih dan melenguh mengingat kedua orang tuanya. Air mata pun menetes pelan melewati kedua pipinya yang merona, hingga matanya tak sengaja melihat bayangan hitam keluar dari kegelapan arah jalanan umum di depan rumah Lita, melesat masuk melewati gerbang rumahnya. Dia pun berbalik dan menutup gorden rumahnya dengan tatapan kaget sekaligus cemas. Tiba-tiba suara pintu dipukul dengan keras dari arah pintu depan. Anto yang sedang tidur mendengar suara itu juga terkaget dan spontan langsung bangun dan berjalan ke arah pintu depan. Perlahan dia berjalan mengendap-endap dengan perasaan yang sungguh penasaran. mohon cepat dibuka. Suara keras dari depan pintu lagi membuat Anto terhenyak kaget. Anto pun bergegas mempercepat langkahnya. Dibukanya pintu. Saya mencari saudara Okta. Kami melakukan penangkapan terhadap saudara Okta atas tuduhan kepemilikan narkoba, ucap laki-laki tegap berseragam itu sambil menerobos masuk ke dalam rumah. Anto hanya terdiam. Lita hanya terdiam lirih melihat polisi itu menggeledah setiap kamar, kemudian menangkap Okta yang sedang tertidur pulas. Tanpa sepatah kata pun, Okta hanya terdiam seperti ia memang tahu bahwa dia akan ditangkap oleh polisi. Lita terisak menangis memegang erat baju yang dipakainya untuk tidur. Anto yang memegang kedua bahu Lita hanya bisa melihat adik iparnya tanpa perlawanan sedikit pun. Malam semakin menyeruak. Dedaunan kelapa tergantung pasrah menangkap hembusan angin malam yang membuatnya seolah tak perlu susah-susah untuk menjatuhkan diri. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar jika Okta diberangkatkan pergi untuk menjalani rehabilitasi di kota R. Lita hanya bersyukur saja kala itu jika adiknya tidak sampai di penjara beberapa tahun karena beberapa alasan lain. Terseok lembayung senja memudar menjadi hitam kebiruan. Malam memakan siang dengan cepat hari itu. Orang-orang satu persatu menutup setiap jendela dan pintu. Beberapa pria dewasa dan para pemuda keluar berjalan untuk beribadah maghrib ke musola. Mereka beramai jalan perlahan sembari mendengar lantunan azan yang terdengar lantang memenuhi kampung. Beberapa ibu-ibu masih terdengar riuh di sumur umum di belakang musola yang berjarak sekiranya 300 meter dan sungai yang mengakhiri ruang sumur itu. Ibu-ibu di kampungku memang terbiasa jika ketika maghrib mereka masih saja melakukan aktivitas di sumur umum itu. Entah mandi, mencuci, atau sekedar ngobrol. Karena tidak banyak rumah juga yang mempunyai toilet di dalam rumah mereka. Langit pun perlahan menghitam dengan rona cahaya bulan yang datang seperti ingin menghantarkan semua manusia terlelap tidur.
Yanti, saudaraku yang lain terlihat kebingungan dengan wajah yang merah padam. Ia berjalan bolak-balik di dalam kamarnya sembari memegang handphonenya dengan erat. Ih, gimana ini? Ucapnya kesal. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia masih saja gusar. Tampaknya ia sedang memiliki masalah yang serius hingga membuatnya sangat kesal malam itu. Benar saja, dia sedang mendapat masalah dengan orang lain. Dia harus menghubungi orang itu, tapi terkendala pulsa yang habis. Dia kebingungan karena di keluarganya tidak ada yang mempunyai handphone lagi. Rumahnya berada di belakang rumahku. Entah apa yang dia pikirkan. Dia berjalan keluar setelah meminta izin neneknya untuk membeli pulsa ke rumah pedagang pulsa yang jaraknya cukup jauh. Ketika turun dari teras, dia mendapati semua sandalnya basah karena gerimis sedari sore tadi. Tak mempermasalahkan itu, Yanti memakai salah satu sandal itu dan bergegas pergi. Karena rumahnya yang berada persis di belakang rumahku, dia harus melewati halaman rumahku dulu untuk mencapai jalanan umum. Otomatis dia harus melewati pemakaman pribadi keluarga kami dan satu sumur yang dikhususkan untuk keluarga kami yang tinggal di sekitar situ saja. Yanti melihat pria tua memakai baju dengan celana selutut dan kain sarung yang melingkar di pinggangnya. Yang tak lain adalah kakeknya sendiri, berkata lirih sembari memegang tali timba. Neng, mau kemana? Bapak, ini Pak mau beli pulsa, jawab Yanti lembut. Kenapa? Ini kan sudah malam, Neng. Tanya kakek itu menyeloroh penasaran. Ada keperluan penting banget, Pak, jawab Yanti jelas. Oh iya, ya udah, hati-hati ya. Ucap kakek itu sembari mengisi ember besar dengan air dari ember timbanya. Yanti kemudian melanjutkan perjalanannya. Sebelum sampai ke rumah penjual pulsa, Yanti harus melewati beberapa tempat. Setelah ia berada di jalanan umum, dia harus melewati sebuah kebun milik Lita yang berada di depan halaman rumahku. Kebun pisang yang berseberangan dengan rumah Lita. Kemudian rumah warga lain, pos ronda, dan terakhir musola. Jarak rumah penjual pulsa dari musola itu tidak terlalu jauh. Seperti tidak merasakan apapun, Yanti berjalan pelan dengan menggunakan senter dari handphonenya sebagai penerang jalannya. Suasana malam terasa menggeliat dingin bercampur sunyi. Tak ada satupun orang yang ia lihat berada di luar rumah. Setelah Yanti melewati kebun milik keluarga Lita, ia menatap jelas ke arah rumah Lita yang terlihat sudah temaram tanpa ada penerangan satupun. Lita mempunyai kebiasaan setiap malam, jika semua orang di rumahnya sudah tidur, dia akan mematikan semua lampu di rumahnya, terkecuali lampu di pinggir jalan yang tidak terlalu terang. Yanti hanya tertegun bingung melihat semuanya tampak sepi dan sedikit mengerikan. Langkahnya semakin perlahan. Ia menoleh ke arah kanannya, di mana kebun pisang luas berada. Ih, gelap amat ya, ucap Yanti. Tampak cahaya bulan membuat bayangan hitam untuk semua pohon-pohon pisang di kebun itu. Lirih suara jangkrik menambah keheningan itu semakin membaur dengan malam. Tanjakan kecil membuat Yanti kembali fokus menatap depan jalan. Setelah menaiki tanjakan itu, ia pelan berjalan kembali dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Hingga ia terhenti. Matanya menyelidik bingung melihat seorang duduk berjongkok di dekat tunggul pohon kelapa yang sudah ditebang membelakanginya di dalam kegelapan malam di depan rumah warga setelah rumah Lita. Yanti terheran-heran melihat orang itu hanya terdiam. Karena suasana yang gelap, Yanti tidak terlalu jelas melihat sosok apa yang ia lihat. Dengan pakaian lusuh dengan warna putih yang memudar, sosok itu masih saja terdiam. Mungkin orang lagi ngasah, menajamkan pisau ke batu. Pikir Yanti mencoba berpikiran positif, hingga wajahnya terhenyak kaget saat sosok itu menoleh ke belakang. Kini semakin jelas, Yanti melihat jelas sosok itu bukan manusia biasa sepertinya. Tubuhnya yang sedari tadi tertutup kegelapan terlihat lebih jelas dengan rambut panjang tergerai acak-acakan dengan punggung yang membusuk penuh dengan daging yang terkoyak-koyak, dan wajah yang benar-benar tidak bisa Yanti bayangkan. Wajah rusak dengan segala nana menghias setiap luka koyak di wajahnya dengan darah merah segar mengalir lambat yang memberi kesan menjijikkan. Kepalanya menoleh 360 derajat. Yanti hanya terus menatap sosok mengerikan dengan punggung yang membusuk itu.
hingga keduanya sama-sama berteriak dan lari tunggang langgang. Makhluk itu terbang dan menghilang, dan Yanti berlari kembali ke rumahnya dengan perasaan takut yang sangat mendalam. Riuh langkah kakinya menggertakkan batuan koral di halaman rumahku. Sandal ia lepas. Pintu rumah yang terkunci rapat pun didobraknya dengan sekali tendangan. Ia menangis kebingungan membuat nenek dan kakeknya terhentak kaget melihat wajah pucat Yanti dengan tatapan kosong yang dialiri air mata. Wajahnya sangat ketakutan, dengan rambut panjangnya nampak lepek karena keringat. "Ada apa, Neng? Ada apa?" tanya nenek bingung sembari memeluk badan Yanti yang gemetar hebat. Sok atuh cerita dulu Neng. Ucap kakeknya penasaran dengan tingkah cucunya ini. Sejenak, neneknya mencoba menenangkannya hingga badannya Yanti berhenti gemetar. Dengan bibir pucat dan bergetar, Yanti mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada nenek dan kakeknya. Wajahnya tidak bisa berbohong, ia masih saja takut dengan sesekali bergidik ngeri mengingat sosok apa yang ia lihat tadi. Untung Neng, kamu duluan yang melihat makhluk itu, jadi Neng bisa lari. Coba kalau makhluknya ngelihat Neng duluan, Neng pasti gak bisa apa-apa, bakal berdiri aja di tempat itu. Jelas kakek merespon cerita Yanti berdasar cerita-cerita orang tua zaman dahulu jika melihat makhluk lelembut. Setelah mendengar cerita itu, penasaran, kakek Yanti pergi berjalan keluar menuju tempat Yanti melihat sosok itu. Ia berjalan tergesa-gesa sembari memikirkan kengerian yang Yanti rasakan beberapa menit sebelumnya. Tak membutuhkan waktu yang lama, kakek Yanti melihat tempat itu ramai dengan orang-orang. Iya, orang manusia. Mereka sedang beraktivitas malam kala itu. Ada yang di pos ronda yang memang biasanya mereka berada di situ sebagai keamanan setiap malamnya. Bahkan ada warung yang buka pula di sebelah pos ronda. Dan beberapa anak kecil dengan ibu mereka sedang mengobrol di depan teras musola. Kakek Yanti pun heran dan mencoba menanyakan ke salah satu orang yang ada di sana. Hasilnya nihil. Sedari tadi tempat ini memang ramai, tidak ada kejadian apapun. Kakek Yanti hanya terdiam semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Yanti. Setelah menanyakan hal itu, kakek Yanti berjalan pulang menatap kebun pisang yang gelap itu dengan perasaan masih saja bingung, merinding. Kakek Yanti bergidik ngeri dan mempercepat langkahnya kembali pulang. Esok hari, kejadian yang menimpa Yanti tadi malam direspon negatif oleh para warga di kampungku saat itu. Mereka mengolok Yanti yang hanya berhalusinasi malam itu. Semua orang tidak mempercayai Yanti begitu saja. Mereka anggap itu kebohongan Yanti hanya untuk menakuti para warga. Hingga selepas maghrib malam itu, semua membungkam mulut mereka. Binatang malam mulai beraktivitas seperti biasanya. Angin berembus dingin menelisik setiap celah daun-daun kelapa. Suara decit alat timba di sumur umum itu terdengar lebih sepi dari biasanya. Goresan daun-daun waru merobek pelan di atas tanah. Azan baru saja berhenti berkumandang. Maidah baru saja selesai mandi petang itu. Ember berisikan air ia tumpahkan kembali ke dalam ember yang lebih besar sebagai tampungan air untuk mencuci esok hari. Tak ada orang lain kala itu. Ia hanya sendiri melakukan aktivitas mengisi penuh ember tampungannya. Matanya perlahan melihat nanar ke bawah sumur yang sangat dalam. Entah apa yang ia pikirkan, ia hanya merasa lain petang itu. Setelah air memenuhi ember besar, ia berjalan keluar dengan membawa ember yang kecil berisi air. Dengan memakai handuk yang ia pakai menutupi bagian dada sampai di atas lutut, ia perlahan meninggalkan sumur umum tersebut. Jarak sumur ke rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, tapi kala itu ia merasa lama sekali untuk sampai ke rumahnya. Mempercepat langkahnya pun terasa lamban. Janggal, pikir Maidah. Ia meneruskan perjalanan dengan perasaan yang kurang enak. Ia tidak melihat orang yang sama sekali di sekitar sana. Hanya rumah-rumah warga yang lampunya sudah menyala. Angin dingin mencium pelan tengkuk Maidah. Ia gemetar cemas merasakan suasana petang itu. Setelah melewati musola dan warung di sebelah pos ronda, ia merasa lega karena melihat orang lain sedang berdiri. Alhamdulillah ada orang juga, ucap Maidah dalam hati. Tapi ia sedikit mengangkat alisnya ketika memperhatikan bagian bawah orang itu. Iya, tidak menapak tanah. Maidah terdiam gemetar. Ember yang ia pegang berisi air ikut bergetar dan menumpahkan sebagian airnya keluar.
Mata Maida tak ayal hanya memandang pucat ke arah sosok itu yang masih berdiri di tengah remang gelap langit yang membiru. Punggung yang membusuk dengan daging yang terkoyak, rambut panjang acak-acakan membuat Maida berteriak keras. "Sundel Bolong!" Tak kuasa melihat pemandangan itu, Maida lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya dengan melepas ember yang berisi air yang tadi ia bawa. Ember itu terlempar jatuh hingga terbelah. Iya benar, sosok sama yang dilihat Yanti beberapa hari lalu. Maida sangat shock setelah mengalami peristiwa mengerikan itu. Tak hanya Maida, Dian, seorang pemuda tanggung, pernah melihatnya juga di tempat yang sama ketika ia pulang bekerja pada jam ketika awal sang malam melahap siang. Semua warga yang awalnya tidak percaya itu, mereka mulai merasa menyesal dan mempercayai apa yang dialami Yanti waktu itu. Karena ada 3 korban di sini yang pernah melihat makhluk iseng yang sangat mengganggu para warga itu. Semenjak saat itu, spot angker tempat itu menjadi ancaman serius untuk mental para warga di kampungku. Terlebih, spot yang hanya sebuah tunggul kelapa dengan selokan di pinggirnya itu diketahui adalah tali alas, yang artinya tempat masuk atau keluarnya para dedemit, jin, lembut, dan sejenisnya itu ketika malam menjelang. Kisah ini pun bukan lagi menjadi fiktif belaka, menyebar menjadi buah bibir yang dibicarakan banyak orang sampai ke kampung lain yang masih satu desa dengan kampungku. Intensitas orang-orang untuk beraktivitas pada malam hari menjadi lebih jarang. Ternyata itu hanyalah awal dari sebuah kengerian. Beberapa tahun berlalu, Okta tak lagi tinggal bersama Lita dan suaminya. Dia memutuskan untuk hidup sendiri dengan bekerja dan lebih banyak melakukan hal yang positif. Di rumah Lita, ada beberapa orang yang mengontrak rumahnya. Di depan rumah Lita sekarang terdapat gerobak bakso yang menjadi usahanya dia dengan suaminya dalam mencari rezeki. Terlihat Anto terdiam menatap bagian seberang rumahnya. Banyak sekali pekerja sedang membabat habis pohon-pohon pisang yang ada di kebun itu. Iya, kebun pisang yang ada di seberang rumah Lita. "Mah, cepetan kata seorang anak kecil berbicara terbata-bata. Terlihat Lita sedang memakaikan celana kepada seorang anak kecil berumur sekitar 2 tahunan. Anak itu terlihat risih ketika dipakaikan celana. Dia hanya meronta meminta Lita untuk melakukannya dengan cepat. Setelah celana terpakai, tak lupa bedak berwarna putih Lita usapkan ke wajah anak itu. Namanya Abi, anak lelaki buah dari cinta Lita dengan Anto. Anak yang super aktif dan sangat ceria berlari dari kamar menuju luar rumahnya. Ia sangat antusias ingin melihat para pekerja yang sedang membabat habis kebun pisang yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu itu. Abi masih berlari dengan kaki kecilnya. Tak lupa sandal kecil kesayangannya menempel erat di telapak kakinya. Ia terlihat sangat senang sekali karena di pinggir jalan kebun pisang itu sudah banyak temannya dan ibu mereka menonton proses pembabatan area itu. Abi hanya sendiri menuju tempat itu, sementara Anto bapaknya sedang sibuk melayani pembeli dan Lita masih membereskan pakaian kotor bekas anaknya. Tiba-tiba terdengar teriakan salah satu ibu-ibu ketika melihat Abi terlentang di atas jalanan aspal kasar. Ternyata Abi terjatuh dengan kepala belakangnya yang terbentur pertama kali ke atas aspal jalan. Wajah Abi sangat syok dan memerah. Matanya hanya melotot tajam dengan mulut yang menganga tanpa suara tangisan apapun. Tapi air matanya terurai keluar menetes. Anto dan Lita yang mendengar itu kemudian langsung pergi berlari dan memangku Abi yang terlihat kesakitan, tapi tanpa suara jeritan tangis sama sekali, yang membuat semua orang kebingungan. Dengan nafas yang terengah-engah, Anto langsung mengambil sepeda motornya, berusaha akan membawa Abi ke puskesmas. Karena ini kampung kecil, tidak ada tempat berobat lebih besar daripada puskesmas. Hanya itu andalan para warga jika sedang terkena sakit di kampung kami. Lita memeluk dan memegang lengan Abi dengan erat. Wajahnya masih saja seperti itu, menangis tanpa suara. Setelah Lita dan Abi yang digendongnya naik di atas motor, Anto pun berangkat melesat dengan cepat menuju puskesmas yang jaraknya lumayan jauh. Lita hanya menangis sepanjang jalan. Setelah sampai di puskesmas, Lita langsung berlari setelah turun dari motor dengan Abi yang berada di pelukannya. Setelah menyelesaikan pendaftaran, akhirnya pemeriksaan dilakukan. Seorang laki-laki berkacamata kotak dengan badan yang gempal berwajah bulat serta berperangai ramah dengan jubah putih khas dokter
setelah selesai memeriksa keadaan Abi. Iya, udah diperiksa. Alhamdulillah ya, adik ganteng. Ujar dokter itu. Lita spontan bertanya dengan mata yang masih saja berkaca-kaca. Si Dedek kenapa ya Pak Dokter? Abi terlihat sudah kembali normal. Hanya saja masih terdiam tanpa ekspresi apapun. Gak apa-apa teh. Si Dedek baik-baik aja. Cuma tadi kaget aja. Shock dianya karena jatuh kali ya. Anto dan Lita bersama-sama mengucapkan syukur karena anak mereka ternyata hanya kaget saja. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Abi. Lagi pula Abi sudah terlihat normal kembali. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat-sangat lega. Langit yang ternyata sudah menggelap. Aktivitas orang-orang di luar rumah sudah mulai berkurang. Kebun pisang yang sedari dulu berdiri dengan lebatnya hanya sehari hilang begitu saja. Semua pohonnya dibabat, hanya menyisakan rumput-rumput liar dan beberapa tunggul pohon yang belum dibersihkan. Konon katanya kebun itu akan dijadikan gedung oleh sang pemilik tanah. Entah gedung apa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Terlebih pemiliknya jarang sekali muncul di hadapan para warga. Ia paling hanya sesekali saja. Anto, Lita, dan anaknya sampailah di rumah mereka. Segera Lita membersihkan badan Abi agar ia bisa cepat untuk tidur. Di tempat lain, di malam yang sama, di sebuah rumah yang bercat putih dengan halaman rumah yang luas, menyambung dengan kebun yang ditumbuhi banyak sayuran, tanaman, serta buah-buahan. Di dalam sebuah kamar, seorang wanita kira-kira berumur 50 tahunan sedang tertidur pulas di atas ranjang kayu yang kokoh, dengan kasur yang tebal di atasnya. Tidur wanita itu terlihat gusar dan tak nyaman. Berkali-kali ia membolak-balikkan badannya ke kanan dan ke kiri. Wanita itu ternyata sedang bermimpi buruk. Begini mimpinya. Suatu sore, wanita itu berjalan-jalan sore dengan perasaan yang sangat bahagia. Suasananya sangat nyaman untuk menikmati daerah itu. Wanita itu bermimpi berada di daerah kampung kami. Kebetulan ia memang istri dari ketua RW di daerah kami. Wanita itu berjalan hingga berada di depan rumah Lita. Di depan rumah Lita, ia tersadar bahwa ada sebuah perumahan mewah dan megah. Bangunan rumah itu sangat bagus dan indah sekali. Tidak ada rumah di kampung ini yang bisa menandingi keindahan rumah-rumah yang berdiri kokoh itu. Dengan berjalan hati-hati, wanita itu pelan masuk ke dalam perumahan itu. Tak hentinya ia menatap takjub tempat itu, hingga perhatiannya tercuri oleh kumpulan tanaman bunga yang tak kalah indah. Dengan warna cerah dan berkilau dari kejauhan, daun hijaunya pun melengkapi keindahan yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Dia hanya memandangnya dari jauh, hingga ia memberanikan diri untuk meminta benih dari bunga itu agar dia bisa menanamnya di kebun miliknya sendiri. Terlihat sosok lelaki parubaya sedang berdiri dan memperhatikan wanita itu dengan sangat serius. Wanita itu berjalan cepat menghampiri pria yang sedari tadi melihatnya. Wanita itu mulai mengucapkan kata-katanya. "Pak, saya ingin benih bunga ini. Sangat indah ya bunganya," ucap wanita itu sembari setengah tersenyum dan menunjuk bunga itu. Jangan, punya saya. Anda jangan mengambil hak milik saya ya. Jawab pria itu dengan nada yang sangat kasar. Wanita itu memaksa. Dia terus meronta menginginkan bunga itu. Tapi pria itu tegas menolaknya mentah-mentah. Kesal, wanita itu berjalan cepat dan memetik salah satu bunga yang indah itu. Dengan sigap, pria itu memegang tangan wanita itu dengan keras bertujuan melindungi tanaman bunga miliknya. Wanita itu meringis kesakitan hingga dia terbangun. Mimpi yang singkat tapi terasa lama itu membuat wanita itu bengong kebingungan. Wanita yang diketahui Bu RW itu bangun tidur dengan keringat yang terus mengucur. Ditatapnya jam dinding menunjukkan pukul 2 malam. Suasana masih gelap. Semilir angin malam mengetuk jendela yang sedari tadi terbuka. Bu RW hanya terdiam menatap kosong jendela itu. Saat Bu RW akan turun dari ranjang untuk menutup jendela, ia sontak meringis kesakitan. Tangan kanannya bengkak, memerah, hampir melepuh. Ia merasa aneh bahkan bergidik ngeri. "Kenapa tanganku?" pikirnya. Sesaat dia teringat mimpi itu. Ternyata mimpinya benar-benar terjadi karena tangannya benar-benar terasa sangat sakit sekali. Dia berjalan tergopoh menahan sakit di tangannya. Tetesan air matanya mengalir, mengusap pipinya yang sudah berkeriput. Ia keluar kamarnya mencari anaknya.
Bu RW memanggil anaknya yang tidur di kamar lain. Perlahan tangannya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nanah melingkar erat mengalir di tiap bagian kulit tangannya. Ia semakin meringis kesakitan. Mengapa harus seperti ini? Bukankah itu hanya mimpi? Kenapa akibatnya sampai terasa ke dalam dunia nyata? Ada apa dengan semua ini? Bu RW tak kuasa menahan sakit hingga ia memutuskan untuk duduk di kursi dan masih terus menangis memanggil-manggil nama anaknya. Jaka, 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 teriak Bu RW. Tak lama gontai terlihat seorang pemuda tampan berkulit putih berbadan tegap tinggi datang menghampiri Bu RW. Dia tak kalah kaget melihat tangan ibunya yang membusuk. Diangkatnya ibunya dan membangunkan istrinya, dan langsung membawa Bu RW pergi menuju puskesmas. Setelah diperiksa, ada hal yang janggal yang dirasa Bu RW. Sangat janggal. Dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Selesailah, dokter membungkus tangan Bu RW itu. Dokter hanya bergidik ngeri setelah mendengar cerita dari Bu RW yang sangat tidak masuk akal. Pukul 4 dini hari, Bu RW duduk di ranjangnya ditemani menantunya yang mencoba terlelap tidur di sebelahnya. Dengan tangan kiri yang dipegang erat oleh menantunya, ia melamun memikirkan mimpi yang menjadi kenyataan itu. Dia teringat dengan rumah Lita yang di depannya ada perumahan yang bagus sekali. Pagi menyingsing. Matahari mulai menunjukkan eksistensinya lagi setelah tertutup bulan semalaman. Cahayanya begitu cerah menemani embun menetes dari daun ke daun. Para petani bersenda gurau berjalan menuju ladang mereka. Gelak tawa menghias setiap langkah kaki mereka. Terlihat Anto sibuk membersihkan gerobak bakso di depan rumahnya. Lita sedang berada di dapur, fokus memilah-milah pakaian kotor yang akan ia cuci pagi ini. Daster coklat bermotif bunga kenanga itu sedikit basah karena keringat. Ternyata ia baru saja menguras bak mandi dan berniat melanjutkan untuk mencuci. Hingga Lita terbengong mengingat-ingat sesuatu. Oh iya, baju si Dede. Lita langsung berlari mengambil baju kotor anaknya yang kemarin ia taruh di atas lemari kecil di kamarnya. Saat Lita membuka pintu kamarnya, dia terkaget melihat anaknya Abi sedang menangis keras sambil menunjuk sudut ruangan kamar. Lita sontak menarik badan Abi dan mencoba menenangkannya. Ada apa, Dek? Gak ada apa-apa loh, ucap Lita menenangkan. Abi tak berhenti menangis, malah tangisannya semakin keras. Jari telunjuknya masih saja menunjuk-nunjuk sudut ruangan tersebut. Abi meronta-ronta ingin keluar dari kamar itu. Lita pun membawanya keluar dan mencoba menghiburnya dengan melihat bapaknya yang sedang sibuk mencuci mangkok-mangkok. Kenapa sih Dedek teh? Tanya Anto setengah tersenyum kepada Abi. Gak tahu, ah. Tadi dia nunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar, kata Lita sedikit ngeri. Tiba-tiba Abi tertawa terbahak-bahak. Arah matanya melihat ke arah belakang Anto yang terdapat pot daun Sri Rejeki. Anto dan Lita bertatapan dan mengernyitkan dahi mereka. Tanda bingung apa yang terjadi dengan Abi. Padahal di belakang Anto itu tidak ada siapa-siapa. Kenapa Abi tiba-tiba tertawa? Lita dan Anto pun tampak sangat kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat Abi. Tersenyum Abi memandang Lita. Mah, itu ada teteh-teteh mau beli bakso. Ucapan anak kecil yang disempurnakan, kata Abi menunjuk ke gerobak bakso. Lita spontan menengok ke arah gerobak. Nyatanya tidak ada satupun orang di sana. Tidak ada siapa-siapa. Lita bergedik ngeri. Dia langsung membawa lari Abi ke dalam rumah. Abi menangis histeris kembali. Dia menarik-narik kerah daster Lita. Mama takut, mama takut, ucap Abi meronta-ronta. Lita tak menghiraukan perkataan Abi. Takut? Apa pikir Lita di sini tidak apa-apa? Lita emosi saat itu dengan keanehan Abi yang tidak masuk akal. Apa yang dia lihat? Sungguh merepotkan di pagi hari seperti ini. Terpaksa Lita menidurkan Abi di kamar yang berbeda. Jika tidak tidur, Lita tidak akan bisa membereskan rumah, mencuci dan memasak. Ketika sedang mencoba menidurkan Abi, Lita melamun memikirkan apa yang terjadi dengan Abi. Mengapa dia aneh sekali? Seolah-olah dia melihat sosok yang tidak bisa kami lihat. Dia terkadang menangis, terkadang tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Waktu berjalan begitu cepat, sore hari menelungkup siang.
Ramai sekali pembeli yang mengerumuni gerobak baksonya Anto. Terlihat Lita sibuk memblender buah mangga yang dipesan seorang pembeli. Anto juga sama. Ia sibuk memasukkan sayuran, bihun, dan mie kuning ke dalam mangkok baksonya. Abi terduduk di sebuah kursi kecil dengan tusukan bakso di tangan kanannya. Ia terlihat tenang sambil tersenyum-senyum memandangi pohon melati yang masih saja betah berdiri di halaman rumah Lita. Tak mengerti apa yang Abi lihat. Seketika pandangannya teralihkan dengan kedatangan seorang wanita dengan tangan yang dibungkus kain kasa, dituntun oleh seorang wanita lebih muda di sampingnya. Ya, Bu RW datang ke rumah Lita. Abi langsung berlari ketakutan dan memeluk kaki Lita yang baru saja selesai membuat jus untuk pelanggannya. Ternyata Lita pun melihat kedatangan Bu RW yang sepertinya memang sangat jarang sekali terlihat berjalan-jalan di sekitaran kampung. Ibu, mau beli bakso ya bu? Tanya Lita sembari memandangi tangan Bu RW yang terbungkus itu. Iya ini, menantu ibu pengen bakso katanya. Jawab Bu RW sembari mempersilahkan menantunya untuk memesan bakso. Bu RW berjalan mendekati Lita sambil membisikkan sesuatu, hingga Lita mempersilahkan Bu RW masuk ke dalam rumahnya, diikuti Abi yang berjalan di belakang Lita. Lita menutup pintu rumahnya. Duduklah mereka di ruang tamu. Bu RW kembali berbisik. Yang benar bu, Lita takut, ucap Lita sembari memeluk Abi yang ada di pangkuannya. Iya cantik, ibu juga gak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Dalam mimpi ibu itu, di depan rumah Lita yang kemarin ada kebun pisang itu berubah menjadi perumahan yang bagus banget. Indah banget neng, cerita Bu RW sembari menunjuk ke arah seberang rumah Lita di balik jendela. Oh jadi tangan ibu tuh dipegang sama bapak-bapak di mimpi, tapi pas bangun tidur tangan ibu malah membusuk seperti ini ya bu. Serem banget bu, jelas Lita. Bu RW hanya mengangguk. Lita pun menceritakan kejadian kemarin dan tadi pagi yang terjadi kepada Abi. Bu RW langsung tersadar dan mengaitkan kejadian demi kejadian dengan lahan yang dulunya kebun pisang itu. Mereka berdua berpikir dengan apa yang sebenarnya menimpa mereka dan apa hubungannya dengan kebun pisang yang sudah 3 generasi berdiri itu. Tawa keras mengagetkan mereka berdua. Bersambung.